Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Dan kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi dan menghidupi seluruh tugas karya dan pelayanan kami sehari-hari seturut kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit anyan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan kepada manusia bagaimana menjadi manusia yang baik dan benar di hadapan Allah. Yesus hadir untuk menunjukkan kebaikan hati Allah, dan Yesus diutus untuk membawa keselamatan. Pintu masuk kepada keselamatan adalah melalui pertobatan. Pertobatan sebagai pangkal keselamatan dimulai dengan menerima Yesus sebagai Sang Terang. Dengan menerima dan percaya pada nama Yesus Kristus sebagai manusia, maka ia akan tinggal di dalam roh Allah. Menyingkirnya Yesus meninggalkan Nazaret adalah penggenapan rencana Allah sebagaimana firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nubuat Yesaya ini berangkat dari kegelisahan umat Israel yang mengalami pembuangan ke Asyur. Dan terang perjanjian baru menjawab kegelisahan tersebut melalui menyingkirnya Yesus ke Zebulon dan Naftali. Bahwa kerajaan surga telah dekat. Bahwa untuk menyambut kerajaan surga adalah melalui sebuah pertobatan. Pada masa itu dan sebelumnya, wilayah Galilea dihuni oleh orang Samaria, yaitu orang-orang yang berdarah campuran. Orang Yahudi kultural maupun yang saleh menganggap orang Samaria tidak murni, dan karena itu mereka najis secara moral, rohani maupun fisik.
Pada umumnya orang Yahudi enggan berurusan dengan orang Samaria. Itulah salah satu alasan mengapa Yesus dari Nazaret dan murid-muridnya ditanggapi dengan rasa curiga, ejekan, dan bahkan kebencian oleh para pemimpin Yahudi yang saleh di Yerusalem. Mereka sendiri menyebut Yesus orang Samaria. Ia menjawab mereka dengan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Hal ini disampaikan oleh Yesus karena masyarakat di Galilea khususnya di Kapernaum seperti dikisahkan adalah bahwa bangsa yang masih tinggal di dalam kegelapan. Kehadiran Yesus sang terang akan menyinari hati mereka yang masih tinggal di dalam kegelapan. Selain mewartakan Injil Kerajaan Allah, Yesus juga menyembuhkan semua sakit penyakit, sehingga pewartaan Yesus tersiar kemana-mana. Karya Yesus di Galilea dapat dipastikan melayani orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Hal ini tentu bukan tanpa alasan sama sekali, karena Yesus akan mengarah ke Yerusalem sebagaimana yang telah dinubuatkan sebelumnya. Kebaikan tidak dapat dikalahkan oleh kejahatan, dan kebaikan hati Yesus telah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan manusia. Oleh karena itu Yesus berseru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena hanya dalam pertobatan manusia tetap dalam kasih dan karunia Allah. Bertobat berarti merubah fokus hidup dari berfokus pada diri sendiri beralih jadi penyerahan total pada penguasaan Kristus. Berita ini takkan pernah usang kecuali bagi mereka yang hanya mau memuaskan telinga. Yesus memberi teladan bagaimana mengikuti segala perintah Bapa dalam setiap hidupnya. Demikian pun dengan kita anak-anaknya yang juga senantiasa berusaha memampukan diri untuk menaati perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Oleh karena itu kita seharusnya mohon pertolongan kepada Yesus Tuhan kita untuk selalu dicurahkan roh-Nya yang kudus agar tidak disesatkan oleh roh yang menyesatkan, melainkan dipimpin oleh roh kebenaran, karena roh kebenaran itu berasal dari roh Allah sendiri. Ya Tuhan, terangilah hati kami, agar kami sanggup menemukan kehendak-Mu dan siap sedia mengikuti jalan-Mu menuju kegembiraan dan kebahagiaan sejati. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu yang membawa terang bagi sesama, dengan pertobatan, dengan rekonsiliasi, dengan berdamai, baik kepada sesama, kepada alam ciptaan, terutama membangun relasi yang baik denganmu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa,
Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.